الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغناه، صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling indah, juga tidak kalimat yang paling sempurna untuk kita rangkaikan mengawali pertemuan kita di siang dan bahagia ini, kecuali mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, dalam rangka mengisi khutbah Jumat kita siang ini, khotib mengangkat judul tentang makna kekayaan. Kalau kita mendengar kata kaya, maka segera terlintas dalam benak kita mereka yang memiliki harta yang melimpah, karunia yang begitu banyak. Mereka yang hari ini punya rumah gedung, mobil sejumlah keluarga, di belakangnya ada kolam renang, di sampingnya ada mini golf, punya aset di mana-mana, kafling tanah luar biasa. Itu yang kemudian kita identifikasi sebagai orang kaya. Saudara-saudaraku, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya perspektif tersendiri tentang makna kekayaan itu sendiri. Dan inilah kesejatian kekayaan kita sebetulnya. Justru ini yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjalankan hidup yang hanya sebentar ini. Saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran Allah menggunakan kata ghina untuk menggambarkan kekayaan, lalu kemudian diterjemahkan sebagai kekayaan materi. Itu sebabnya sebagian mufassirin bingung ketika berhadapan dengan surah Ad-Duha, surah ke-92 ayat 8. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia Tuhanmu Muhammad mendapatimu dalam keadaan kekurangan, maka dia memperkaya engkau.
Mereka bingung karena membuat perspektif terhadap kata kaya, kaya materi. Sementara Rasul dalam sejarah tidur malamnya di atas pelepah kurma. Tangan kanannya ini sering jadi bantal tidurnya. Rumahnya luar biasa, tidak pernah mengenal spring bed, kursi sofa, peralatan rumah tangga yang serba mewah. Di samping dapur ada kulkas, semua kamar ber-AC. Tidak. Malah di tengah-tengah suasana rumah Rasul yang begitu sederhana, beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku ini jadi taman surga bagiku di dunia. Ada semacam anomali yang sangat kuat. Ini gimana? Rumahnya begitu sederhana, tidak ada alpat dalam rumahnya, tapi kenapa mengatakan inilah taman surga bagiku di dunia? Padahal rumahnya malah lantainya pasir. Karena amalan penghuni rumah tangga Rasul, amalan mereka amalan surga. Dari mana mereka dapatkan? Dalam Al-Quranul Karim, melalui petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, kaya itu disebut oleh kata secara khusus, namanya sarwah. Kaya secara materi, sarwatun, sarwah. Bahkan melalui bibir yang mulia itu, beliau identifikasi kekayaan itu. Laisal ghina, umatku sayang, sejatinya kekayaan itu angkasratil arab, bukan kaya harta, bukan kaya materi, bukan di dalam dompet kemana-mana kita bawa minimal 5 juta, bukan itu. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi yang namanya kaya, kaya jiwa. Dia memiliki ruh yang begitu kaya, dengan nilai-nilai iman yang kuat kepada Allah. Dan ini yang menjadi kekayaan andalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salat tahajudnya kakinya sampai bengkak-bengkak. Rakaat pertama saja ini terekam oleh sahabat Abdullah. Ini Huzaifah, sahabat Huzaifah pernah salat jamaah tahajud bareng dalam sebuah perjalanan. Rasul memilih rakaat pertama bacaannya surah Al-Baqarah. Kata Huzaifah dalam hati, mudah-mudahan sampai ayat ke-100 Nabi ruku'. Ternyata tidak. Lanjut terus sampai terakhir surah Al-Baqarah. Ruku'kah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata tidak. Masuk Ali Imran. Ketika masuk ayat 200, ruku'kah Nabi? Tidak. Masuk An-Nisa. Beliau larut dalam kebahagiaan total bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia berhasil menemukan chemistry spiritual di dalam tahajudnya? Karena kekayaan andalan beliau adalah kaya jiwa, bukan kaya harta. Jangan-jangan dia yang menjadi penghalang bertemunya seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika ruku, lama rukunya seperti berdiri pada rakaat pertama. Entah berapa tasbih yang beliau baca di dalam rukunya. Beliau menikmati betul tahajudnya. Ketika sujud sama juga.
Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengidentifikasikan kekayaan rohani kita adalah sejatinya kekayaan kita? Karena tempat kita bukan di dunia, di akhirat. Dan di akhirat itu gaib. Untuk menuju ke sana tidak bisa kita bawa alam materi ini menuju ke sana, harus dengan semua hal yang sifatnya gaib, baru kemudian connect dengan kehidupan di sana. Lihatlah ketika kita takziah mengantar saudara kita berangkat menuju kepada Allah, apa yang dia bawa? Tidak ada yang dia bawa. Semua aset yang berhasil dia kumpulkan pagi, petang, siang, malam, semuanya tertahan, tertinggal di bumi, di dunia ini. Lalu kemudian yang terbawa adalah semua aset-aset spiritual yang lahir dari kekayaan rohani yang selama ini kita lakukan. Itu sebabnya kenapa sehingga kita enggak khusyuk-khusyuk dalam sholat. Ketika lagi sholat, istri hadir, harta hadir, mobil hadir, karena kita menganggap harta kita ya materi, bukan harta imani, harta qalbiyah. Saudara-saudaraku sekalian, suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, istaghni bighinallah, merasa cukuplah dengan kekayaan Allah. Yughnikallah, niscaya Allah akan membuatmu cukup dalam menghadapi hidup. Maka boleh jadi kadang punya uang 5 juta sebelum nikah, dapat 1 bulan uangnya sudah habis. Begitu menikah punya uang 5 juta masih buat nabung, walaupun anak sudah 3. Walaupun anak sudah 3, karena nilainya beda, memanagenya caranya mulai beda. Karena kita merasa cukup karena dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa cukup dengan kekayaan Allah. Apa kekayaan Allah? Tidak mudah buat menggambarkan tentang kekayaan Allah. Tapi melalui Al-Quranul Karim kita dapatkan secercah yang bisa kita ambil. Pada saat ketika buka Al-Quran surah 55, surah Ar-Rahman, kekayaan pertama yang Allah sampaikan kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Ar-Rahman, Dia Allah yang Maha Pengasih. Bukti kepengasihan Allah dibuktikan dalam bentuk apa? Allamal Quran, pengajaran Al-Quran. Maka Al-Quran itu sumber kekayaan Allah yang paling utama dan paling pertama. Siapapun yang hari ini memiliki Al-Quranul Karim, dia menjadi orang paling kaya di dunia. Tapi kalau hari ini misalnya tidak ada bibir yang pernah mengucapkan 1 ayat, 2 ayat, habis subuh biasa, Masya Allah, kehilangan waktu untuk melaksanakan tilawah Al-Quran. Kering hati kita karena memang tidak ada percikan kekayaan Allah yang bernama Al-Quran di dalam kalbu kita.
Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Umatku sayang, pancarkan cahaya dalam rumah kalian dengan membaca Al-Quran dan mendirikan sholat di dalamnya. Teknologi modern mengajarkan kita rumah kita tidak kegelapan, ada lampu PLN. Saudara-saudaraku, saya pernah membaca artikel ditulis oleh seorang dokter, dosen UI dari Jogja. Dia pernah memotret sajadah yang sering dipakai ruku dan sujud kepada Allah dan sajadah yang baru dibeli dari pasar. Begitu dipotret sajadah yang sering dipakai ruku dan sujud kepada Allah, dia pancarkan cahaya dari bawah. Sementara sajadah yang baru dibeli dari pasar redup, tidak ada cahaya sama sekali. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an wassalah. Pancarkan cahaya dalam rumah kalian dengan membaca Al-Quran dan mendirikan sholat di dalamnya. Maksudnya sholat-sholat sunnah. Karena lampu neon ini hanya bisa menerangi rumah kita dari kegelapan, tapi tidak tembus cahayanya ke dalam kalbu kita. Yang tembus masuk ke dalam ruang-ruang kalbu kita adalah percikan-percikan cahaya dari ayat-ayat yang kita baca dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran ada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kosakata yang terbentuk dari 323.015 huruf. Ini merupakan kekayaan dari Allah dan energinya sebetulnya bisa mengantar kita bahagia bukan saja di dunia tapi juga di akhirat kelak, saudara-saudaraku sekalian. Jangankan membaca, saudara-saudaraku, man istama'a ila ayatin min kitabillah, siapa saja orang yang mendengar satu saja ayat dibacakan orang, katabat hasanat mudha'afah, ganjaran spiritualnya sudah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man talaha, sementara orang yang membacanya, kanat nuran yaumal qiyamah, dikasih cahaya bila mana datangnya kiamat. Maka Al-Quran itu kitab suci sebagai mukjizat dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat akan tetap ada, dan nilainya selalu aktual terus untuk segala ruang dan waktu yang kita tempati. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, itulah terbaik dari manusia. Karena mereka selalu mementingkan kekayaan Allah. Itulah orang paling kaya, walaupun tidak punya alpa, walaupun bukan tinggal di Pondok Indah, tetap paling kaya di dunia. Yang kedua, mereka yang punya hikmah. Kekayaan Allah lain yang harus menjadi kekayaan kita adalah hikmah, pengetahuan yang langsung diturunkan Allah ke dalam kalbu kita, sehingga kita memiliki filter yang sangat tajam untuk membeda, lalu membuat pilihan. Ini ada yang tidak baik, ada yang baik, kita memilih yang baik tanpa ada beban. Ada pilihan yang lebih baik, tanpa beban kita memilih yang terbaik, karena yang terbaik pasti lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya hikmah gitu, yu'til hikmata may yasha.
Allah memberikan hikmah kepada siapa-siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa-siapa saja yang mendapat kecuran hikmah dari Allah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak yang ditransfer langsung oleh Allah kepada dirinya. Saudara-saudaraku sekalian, di republik ini sangat miskin melihat tampilan-tampilan orang yang punya hikmah. Kalau andai kata dalam satu provinsi pemimpinnya punya hikmah, satu provinsi akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Satu negara pemimpinnya punya hikmah, semua bangsa dan negara akan mendapatkan kebaikan yang banyak, karena dia teruskan transfer hikmah dari Allah kepada seluruh umat manusia dalam republik yang sama kita cintai. Seorang suami, orang tua yang punya hikmah, maka istri dan anak-anaknya akan mendapatkan kesejukan, kedamaian dan ketenangan pagi, petang, siang dan malam. Karena orang tua itu pasti akan menggiring semua anggota keluarganya untuk mendapatkan yang terbaik, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, pendeknya Al-Quran menggiring kita untuk menyadari bahwa sejatinya kekayaan itu adalah kekayaan imani, kekayaan qalbiyah. Karena demi untuk itu membuat kita lebih dekat terus dengan Allah. Kalau kita sibukkan diri untuk menghasilkan kekayaan-kekayaan materi, kekayaan-kekayaan duniawi semata-mata, maka pada saat itu kita bakal menjauh terus dari Allah Subhanahu. Kering hati kita pada saat kita sholat, bingung hati kita mau kemana kita mau sholat, karena hati kita kosong, tidak ada kekayaan di dalamnya. Perlu diklarifikasi sebelum ditutup perjumpaan ini. Ketika Al-Quran menggiring kita untuk memanfaatkan kekayaan rohani seperti ini, bukan berarti menafikan semua kekayaan-kekayaan materi, tidak. Al-Quran mendorong zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Itu semua adalah kecenderungan-kecenderungan kita. Nanti periksa dalam Ali Imran surah ketiga ayat 14. Tapi ketika kecenderungan itu Allah memberikan stressing, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Tapi kalau kita kelola semua harta dan aset yang kita miliki dengan cara yang baik, dia akan menjelma menjadi kekayaan rohani, kekayaan batin, kekayaan imani, yang kemudian di akhirat nanti kita akan mendapatkannya di sisi Allah. Karena di sisi Allah itulah yang terbaik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah berjanji, kalau kamu kelola dengan nanti akan sampai ke sisiku, aku simpan, ku tunggu kehadiranmu, aku kangen dengan dirimu. Karena kamu sibuk menggelontorkan dunia hanya untuk diriku, hanya untuk ridhoku, sehingga kamu berhasil menjadi hambaku yang sejati. Tapi kalau andai kata dunia untuk dunia, maka hanya di dunia saja, di akhirat nol. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم فتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إلى يوم القيامة اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة